Natal yang benar. Dan dia katakan begini, Pendeta Ayub, betapa bahagianya orang Kristen ya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus kalian lahir di pas pada hari Natalnya kami, katanya begitu. Dia belum kenal Tuhan. Sehingga konsep mereka adalah Natal itu adalah tradisi mereka, budaya mereka, dan lain sebagainya. Sehingga mereka memaknai Natal bukan karena kedatangan Kristus, tapi Natal adalah satu tradisi di mana Santa Claus membagi-bagi kasihnya dan lain sebagainya. Maka kebanyakan orang Jepang mengidentikan Natal dengan apa? Santa Claus. Maka dengan demikian, itu juga masuk di dalam kekristenan oleh karena cerita dulunya bukan nama Santa Claus, tapi sebenarnya Nikolaus. Akhirnya berubah. Saya tidak perlu mengkhotbahkan tentang Santa Claus itu karena memang saya tidak suka. Ya. Karena prinsipnya adalah Tuhan Yesus. Natal berkaitan dengan Tuhan Yesus. Apapun sambutan saudara, Natal tidak akan pernah berubah. Natal tetap esensinya adalah kedatangan Tuhan. Natal adalah bayi Natal yang memanusia. Natal adalah Allah yang memanusia. Natal adalah Allah yang menyapa manusia. Apapun sambutan saudara, apapun pengertian saudara, tidak akan merubah konsep Natal ini. Namun saudaraku, kadang banyak orang tidak melihat kepada esensi daripada Natal itu. Banyak orang tidak melihat kepada pengertian Natal itu. Tapi kebanyakan orang sibuk dengan sambutan Natal dan mereka lupa siapa yang harus disambut. Maka dengan demikian kehidupan Natal bukan lagi menjadi kehidupan di mana hati kita dipersiapkan untuk Tuhan. Tetapi kadang kita sibuk dengan segala sesuatu, dan kadang di dalam segala sesuatu yang kita persiapkan, kita lebih banyak stres daripada mempersiapkan hati untuk Tuhan. Betul? Maka kembali kalau kita melihat akan bagian firman Tuhan, Alkitab juga menyatakan bahwa ada banyak orang punya model untuk menyambut Tuhan Yesus. Kalau kita melihat Maria dalam Lukas pasal 1 ayat 46 dan ayat 47, dia menyambut Tuhan Yesus dengan sukacita. Hatiku bergembira karena juru selamatku. Dia bersukacita ketika malaikat Tuhan katakan, engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang bayi, dan engkau harus menamai dia Yesus. Walaupun ada problem, dia katakan mana mungkin saya mengandung karena saya belum punya suami. Tetapi dalam pasal 1 ayat 46 dan 47, dia bersukacita menyambut akan kedatangan Kristus. Kalau kita melihat Elizabeth dalam Lukas pasal 1 ayat 42 sampai ayat 44, Elizabeth bersukacita ketika Maria datang mengunjungi Elizabeth, dan dikatakan Yohanes yang ada dalam kandungan Elizabeth itu melonjak kegirangan, dan Elizabeth berteriak kepada Maria. Dia katakan, aku bersukacita karena siapakah aku ini, sehingga aku melihat, aku mengalami ibu daripada Allah itu sendiri datang mengunjungiku. Berarti dia menyambut Tuhan dengan sukacita. Siapa lagi? Kita melihat para gembala. Para gembala yang tidak punya nama di dalam Alkitab. Para gembala yang bau domba, bau kambing dan lain sebagainya. Betul? Philip Jansen dalam tulisan bukunya Yesus yang tidak saya kenal, dia katakan bahwa sebenarnya para gembala itu adalah orang upahan. Dan para gembala itu tidak pernah tinggal di dalam rumah. Tinggal mereka itu di padang belantara, dan kalau mereka pulang bawa domba-domba itu kembali ke kandang, mereka tidur di samping di dalam kandang itu juga. Dan mereka kalau datang ke rumah ibadah, kalau mereka adalah orang-orang Yahudi, ketika mereka datang ke rumah ibadah, mereka tidak berhak masuk bersama-sama dengan orang-orang di halaman bait Allah. Tempat mereka tersendiri, terisolasi dan lain sebagainya, karena mereka tidak punya harga diri apa-apa. Tetapi orang yang tidak ada apa-apanya, yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan, malaikat datang dan Tuhan persiapkan Natal khusus untuk mereka. Maka firman Tuhan datang melalui malaikat dan katakan, damai sejahtera bagi kamu. Dan ketika firman Tuhan katakan, pergilah ke Bethlehem, engkau akan menemukan seorang bayi di sana. Mereka tidak katakan, wah, kenapa begitu? Tetapi Alkitab katakan mereka pergi ke sana dengan sukacita. Mereka sambil memuji Tuhan, mereka berangkat ke Bethlehem mencari kandang di mana Tuhan Yesus lahir. Dan kita melihat
Natal lahir. Natal hadir di tengah-tengah kandang yang hina. Natal lahir di dalam palungan. Dan berita Natal diberikan kepada para gembala. Saudaraku, dan para gembala yang tidak mengerti apa-apa, mereka menyambut dengan sukacita. Mereka tidak sibuk-sibuk. Kalau begitu, kita pergi ke Tuhan kita, minta dulu uang, gaji 1 bulan ke depan, begitu ya. Pinjam dulu, saya mau pergi beli baju baru, saya mau pergi dulu beli tongkat baru, saya harus pergi dulu pakai pakaian jubah dan lain sebagainya. Karena yang lahir ini adalah seorang raja, betul? Mereka harus menyibukkan diri dan lain sebagainya. Tidak, tetapi malaikat katakan pergi apa adanya, ketemu dia di sana. Dia menunggumu, wahai gembala. Dan akhirnya mereka pergi. Mereka tidak pusing-pusing. Yang penting hati saya bawa untuk Tuhan. Mereka datang dan mereka menyembah Tuhan di dalam kandang yang hina. Saudaraku, siapa lagi? Kita melihat orang Majus. Siapa orang Majus? Dalam tulisan komentar yang lain, Hendriksen katakan bahwa orang Majus, menurut terjemahan dikatakan bahwa orang-orang kaya, ahli bintang. Tetapi ada terjemahan yang lain dikatakan bahwa ketiga orang Majus adalah ketiga raja yang berasal dari timur. Dan kalau dikatakan kalau memang ini mereka adalah orang raja, maka kehadiran Kristus sudah menurunkan 3 raja turun dari takhta untuk datang ke kandang yang hina, untuk datang menyembah Tuhan Yesus. Kenapa mereka datang? Karena ketika melihat bintang, maka mereka itu adalah tanda di mana seorang raja akan lahir. Maka dengan sukacita mereka datang. Kalau mereka datang dengan tidak sukacita, maka saya percaya tidak mungkin mereka harus jalan jauh dari timur sampai ke Bethlehem. Betul? Harus tanya kiri kanan, kesasar sini sana dan lain sebagainya. Untuk kena ketemu obasan, sehingga kasih naik taksi bawa ke kandang yang hina. Tidak. Mereka harus tanya sana, tanya sini, berhenti, dan perjalanannya bukan perjalanan seperti kita. Bisa lari 180 per kilometer. Per jam, kilometer per jam. Salah lagi, terbalik lagi. 180 km per jam. Tidak, ini naik unta. Ini lagi jalannya bukan jalan raya, sudah licin seperti ini, jalur 23 atau tol. Bukan. Jalan itu padang gurun, gunung Sahara, panasnya luar biasa. Dan dalam posisi perjalanan seperti itu, setitik air itu sangat berharga, betul? Karena mau cari di mana. Tetapi dengan menempuh perjalanan yang begitu jauh, karena ada sukacita yang mengalir dalam hati mereka, karena mau bertemu dengan raja itu sendiri, maka mereka datang. Sehingga dengan demikian, keletihan, kelelahan, masalah, tantangan perjalanan dan lain sebagainya tidak pernah menghambat sukacita mereka untuk datang kepada Tuhan. Amin. Sehingga saya mau katakan, kalau hatimu beres untuk menyambut Tuhan, tantangan apapun juga tidak akan menghambat untuk datang kepada Tuhan. Sehingga tidak ada alasan hambatan apapun juga yang menghambat saya untuk tidak datang kepada Tuhan. Tidak ada, karena semuanya tergantung kepada hatimu beres atau tidak. Betul? Maka dengan demikian, dari sebelah timur pun mereka datang dengan sukacita untuk boleh bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan saya percaya mereka dalam keletihan, tetapi keletihan tidak pernah menghalangi sukacita mereka untuk datang kepada Tuhan. Amin. Siapa lagi? Kita melihat Simeon. Simeon dikhususkan oleh Tuhan untuk memberkati Yesus bayi ini sendiri. Sehingga ketika Maria dan Yusuf membawa bayi ini ke dalam bait Allah, di situ ada Simeon menyerahkan bayi ini. Dan Simeon katakan, saat ini